Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akmal Faik, perwakilan dari PM Merwira Madrasah Aliyah Darul Huda, Maya Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang donor darah. Sebelum kita masuk ke materi, apakah dari teman-teman sudah mengetahui apa itu darah? Pasti belum ada tahu kan? Jadi, darah adalah cairan penting yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan jaringan tubuh yang tersedia dalam jumlah yang cukup, yakni sekitar 5% sampai 7% dari berat badan kita. Apakah sudah tahu apa itu darah? Kalau sudah tahu, oke, next kita lanjut ke fungsi-fungsi darah. Jadi, fungsi-fungsi darah adalah yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, menggantikan sel-sel yang rusak. Setelah kita mengetahui apa itu darah dan fungsi-fungsi darah, darah digolongkan menjadi 4 teman-teman. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah AB. Yang ketiga, golongan darah B. Yang keempat, golongan darah O. Lanjut ke materi donor darah. Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Lebih jelasnya lagi, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Donor darah itu dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama, donor darah sukarela. Yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut disumbangkan. Donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Perlu kalian ketahui, stok darah di PMI Pusat terus-menerus mengalami penurunan karena pasien donor darah yang biasanya mendonorkan darahnya terhambat akibat pandemi virus corona ini, teman-teman. Jadi, kita sebagai anggota Palang Merah Remaja mendonorkan darah kita, tapi bukan donor darah yang sembarangan. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yakni, syarat-syaratnya adalah yang pertama, laki-laki atau wanita yang berusia 16 sampai 18 tahun. Yang kedua, berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang keempat, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm dan diastolik 50 sampai 100 mm. Yang kelima, tidak menderita penyakit berisiko tinggi atau penyakit kulit kronis. Yang keenam, bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darahnya. Donor darah itu banyak sekali manfaatnya, yakni yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat. Sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah donor darah sukarela akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
bagaimana sih Kak langkah-langkah menjadi donor darah itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, langkah-langkah donor darah yaitu langkah yang pertama, calon donor datang ke unit transfusi darah PMI. Selanjutnya, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Kemudian, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Setelah itu, asisten transfusi darah yang berpengalaman akan mengambil darah calon donor. Kemudian, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Jadi, peran kita sebagai PMR Wira adalah selenggarakan kegiatan donor darah di sekolah kalian dan kampanyekan donor darah. So, apapun jenis golongan darahnya, mereka membutuhkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.